Bangkitlah bangsaku, angkat kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang berada di Mataram, NTB, Ibu Kota Nusa Tenggara Barat. Sedang bersama teman saya, sahabat saya, yaitu salah satu dari tokoh LSM, mantan wartawan senior juga, dan juga salah seorang dari pengusaha di bidang kontraktor. Jadi saya menganggap beliau ini banyak memahami tentang perproyekan, tentang kontraktor, tentang analisa dampak lingkungan. Terkait dengan kondisi negara saat ini, di mana terjadi keributan di mana-mana, di hampir setiap proyek yang namanya proyek strategi nasional, terjadi penolakan yang sangat masif dari masyarakat. Oleh sebab itu, saya ingin mendengarkan, terutama yang menyangkut masalah Rempang, Kepulauan Riau, Provinsi Batam ya. Jadi saya melihat di Rempang itu terjadi keributan yang sangat luar biasa, penolakan dari masyarakat yang saya nilai bahwa itu adalah kurang bagusnya hasil analisa dampak lingkungan. Kalau analisa dampak lingkungan itu sudah berjalan dengan baik, tentu penolakan masyarakat tidak mungkin terjadi. Tapi apa yang terjadi sekarang, mari kita dengarkan bersama tentang penjelasan-penjelasan dari beliau. Ini beliau namanya Pak Burhanuddin, tokoh LSM ini. Silakan Pak Burhanuddin memberikan tanggapan sedikit tentang kondisi bangsa yang sekarang sepertinya AMDAL itu telah dirubah oleh proyek strategi nasional ini. Ya, alasan proyek strategi nasional sudah meniadakan analisa dampak lingkungan ini. Terjadi keributan di mana-mana. Silakan Pak Burhanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera semuanya. Terkait dengan masalah kejadian di Rempang itu yang sangat luar biasa memang, sampai terjadi berbenturan dengan aparat penegak hukum, kepolisian maupun TNI. Terkait dengan ada investor yang ingin berinvestasi di Rempang. Lokasi tersebut, informasi yang kami dapat, belum dilakukan AMDAL atau analisa dampak lingkungan. Terkait dengan AMDAL tersebut, ada sandingan namanya persetujuan masyarakat di sekitarnya. Apabila masyarakat terlebih dahulu menguasai tanah secara adat berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan mereka sudah memenuhi kebutuhan pemerintah membayar pajak di atas tanah tersebut, yang walaupun mungkin sebagian belum bersertifikat, tetapi kenyataan masyarakat tersebut menguasai tanah itu secara adat dan lain-lain. Pak Bur, jadi saya potong sedikit. Jadi bagaimana dengan peristiwa di Rempang ini, bahwa setelah terjadi penolakan yang masif dari masyarakat, bahkan berdarah-darah terjadi keributan masyarakat dengan aparatnya, baru ada dampak lingkungan. Apa itu dibenarkan atau apa maksudnya? Kok baru sekarang analisa dampak lingkungan? Apa tidak bukan sebelum jauh-jauh sebelum proyek itu dimulai? Itu Pak. Hal ini kan dilakukan terlebih dahulu sebelum pemerintah menguasai kembali tanah itu untuk kepentingan investor. Ya. Tidak boleh mereka itu menguasai terlebih dahulu lalu dilakukan AMDAL. Itu sudah melanggar undang-undang tentang lingkungan hidup, sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Nah, yang jelas saya tidak menjelaskan nomor berapa. Semua pihak dan semua publik tahu tentang undang-undang itu. Ya. Nah, kalau memenuhi tiga unsur komponen ini, baru pemerintah masuk, karena undang-undang otonomi daerah ini
undang-undang otonomi desa itu wajib dilaksanakan seutuhnya. Tidak boleh mereka itu selalu mengambil alih tanah seperti zaman Orde Baru. Bandingannya tanah di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Pemenang, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur yang baru-baru berakhir jabatan ini mantan Gubernur Zulkifli Mansyah dan Ibu Wagub Gubernur Umi Rohmi mengeluarkan keputusan di sana diberikan HGB kepada masyarakat untuk kepentingan investor yang mau berinvestasi warga negara asing. Masyarakat menduduki Gili-Gili Trawangan 37 tahun, bahkan sudah terbentuk resmi oleh pemerintah dusun. Iya, iya. Nah, masyarakat menolak. Kenapa demikian? Masyarakat membangun rumah dengan biaya tersendiri. Lalu diberi HGB oleh pemerintah, sangat bodoh sekali pemerintah. Ya. Kecuali pembangunan perhotelan, mungkin di sekitarnya. Pembangunan gedung-gedung pertokoan, mungkin bisa diberi HGB. Hal yang tidak masuk di akal, masyarakat sudah terbentuk di situ dusunnya, sudah diterbitkan KKKTP dan DPT tetapnya untuk diberi HGB. Dan tidak ada dalam sejarah Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada dalam sejarah Undang-Undang Pokok Agraria di situ diberi HGB. Berarti bukan saja di daerah lain atau di Rempang ini. Berarti di NTB juga ada ini banyak kasus-kasus yang serupa dengan di Rempang itu. Hanya bukan lagi serupa, sama. Kasus Kabupaten Bima tentang tambang emas sampai dibakar kantor bupati, kantor Kapolres, kantor Partai Golkar, kantor camat berapa banyak dibakar karena seperti itu. Dikuasai dengan cara paksa tanpa ada negosiasi dengan masyarakat, tanpa diberi ganti rugi terlebih dahulu. Kalau masyarakat masih mau bermukim, jangan dipaksakan. Mungkin lahan cari makan mereka itu sudah di situ. Kabupaten Bima kan Jamu Pati Ferry per departemen kan dibakar kantor bupatinya, rata dengan tanah. Kan itu. Apa mau seperti itu pemerintah terulang kejadian seperti itu? Luar biasa ini bisa ketemu dengan tokoh di NTB ini, tokoh yang masih relatif muda lah. Ya, terima kasih banyak Pak Burhan. Ya, Ya. ya, assalamualaikum.